Kali ini kita akan bahas, tanda petik dan juga petik tunggal. Nah, ini adalah, tanda baca ya, penggunaan tanda baca yang kadang tuh kita suka keliru gitu ya. Kapan sih kita wajib menggunakan tanda petik dan kapan kita wajib menggunakan petik tunggal? Oke, untuk pertemuan ini kita mau bahas tanda petik terlebih dahulu ya. Oke, kita ke kaidah yang pertama ya. Untuk kaidah pertama, tanda petik itu digunakan untuk mengapit sebuah petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, bisa juga dari naskah atau bahan tertulis lainnya. Aku kasih contoh sebagai gambaran ya, teman-teman. Di sini ada kalimat merdeka atau mati. Nah, ini adalah sebuah petikan langsung ya yang disampaikan oleh Bung Tomo. Maka sudah jelas kutipan tersebut itu wajib diapit oleh tanda baca petik gitu ya atau tanda petik. Nah, ini case-nya juga sama ya, untuk contoh yang kedua. Ini ada kutipan langsung sehingga kutipan langsung itu harus diapit oleh tanda petik. Oke, tetap ya. Nah, ini juga nih, dalam sebuah undang-undang atau pasalnya gitu ya, isi pasalnya, ini juga nih, ini kan termasuk ke dalam bentuk, petikan langsung ya, maka ini juga wajib diapit oleh tanda petik. Nah, ini adalah kaidah penggunaan tanda petik yang pertama. Semoga teman-teman untuk bagian pertama aman ya. Kita masuk ke bagian, kaidah yang kedua ya. Ini juga salah satu yang kadang tuh bikin huru-hara gitu loh guys. Kenapa? Karena kadang kalau kita udah tahu, kata judul gitu ya, biasanya yang terpikir di kepala kita adalah, "Oh ini adalah judul, berarti nulisnya miring," gitu ya. Tapi ini beda guys. Kalau kalian ketemu judulnya itu judul puisi, judul lagu gitu ya, kemudian judul artikel, judul naskah, judul bab dalam buku, judul pidato khotbah, atau judul tema atau subtema gitu ya yang terdapat dalam kalimat, maka itu wajib diapit dengan tanda petik ya, bukan ditulis miring. Terus ada yang ingat nggak ya, kemarin tuh ada lagu-lagu tapi dia tuh kayaknya ditulis menggunakan huruf miring ya. Kalau judul lagu itu pakai petik. Tapi kalau albumnya ya, judul album lagu, nah ini baru ditulis miring gitu ya. Baru bagian ini ditulis miring. Tapi kalau judul lagunya itu ditulis dengan menggunakan tanda petik. Aku kasih contohnya ya biar teman-teman terbayang. Ini ada judul puisi ya, maka ditulisnya menggunakan petik ya, diapit petik. Kemudian di sini ada judul lagu juga, diapit oleh tanda petik. Kemudian di sini ada ini, bab buku ya, nih, peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat. Nah, bagian ini nih, ini kan kalau yang ini judul buku ya, maka dia ditulis miring, teman-teman. Tapi kalau bagian, apa namanya, aku kasih warna yang berbeda, bentar. Kalau bagiannya adalah bagian subnya atau bab bukunya, itu dia pakai petik. Tapi kalau sudah masuk ke ranah judul bukunya seperti ini, maka ini ditulis menggunakan huruf miring. Seperti itu ya. Kan ini beda kaidah ya, teman-teman ya. Aku tulis di sini, ini adalah judul buku. Judul buku. Jadi kalau judul buku dia ditulis miring atau menggunakan huruf miring. Gitu ya. Kemudian judul artikel atau makalah ini juga harus diapit dengan menggunakan tanda petik ya teman-teman ya. Gitu. Sorry, kebanyakan highlightnya. Nah, di sini. Oke. Kemudian ini juga ya teman-teman ya, semuanya ini adalah contoh-contoh ya. Nah, ini juga judul ceramah atau khotbahnya, kemudian ini tema juga ditulis, diapit ya menggunakan tanda petik seperti itu. Nah, judul ceramah, kemudian ini juga tema ya. Nah, seperti itu. Aman ya, semoga teman-teman nggak bingung. Kita masuk ke kaidah terakhir ya.
cepet banget gitu ya, karena memang kalau tanda petik itu nggak sepanjang tanda koma guys, jadi cuman ada 3 kaidah doang, tapi memang harus diperhatikan ya, karena ini sering banget, kegocek kalau misalnya menggocek gitu ya, kalau misalnya kita lagi ngerjain soal-soal. Ya apalagi UTBK nih, sayang banget karena cuma 3 jadi kita harus benar-benar, paham ya. Jadi yang ketiga, tanda baca itu digunakan untuk mengapit istilah ilmiah, digaris ya, di-highlight ya, yang kurang dikenal. Jadi ada beberapa istilah tuh yang banyak orang nggak familiar. Jadi bisa menggunakan tanda baca, yaitu si tanda petik ya. Atau bisa juga kata yang dia tuh punya arti khusus. Aku kasih gambarannya dengan contoh biar kalian kebayang ya. Di sini ada kata peladen, ada kata amplop. Ya, kita lihat berdasarkan konteksnya. Yang pertama, ini adalah kata yang dia itu kurang terkenal, ya, atau kurang dikenal istilah ini. Ya, kurang dikenal. Oke, ada yang tahu nggak kurang dikenal istilahnya? Oke, jadi karena kurang dikenal gitu ya, maka kita pakein si tanda baca, tanda petik ini teman-teman, di sini, ya. Oke, sekarang aku mau tanya dulu ke kalian, sebenarnya peladen ini artinya apa sih? Peladen. Peladen ini tuh sama juga dengan server, guys. Ya. Peladen itu adalah server. Cuman kan kita kayak kurang tahu gitu ya maknanya apa sih peladen gitu ya. Nah, istilah-istilah yang kurang dikenal ya, ini tuh bisa teman-teman gunakan tanda baca yaitu tanda baca petik. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga ada kata amplop. Nah, ini adalah kata yang memiliki makna khusus, ya. Kalau teman-teman lihat berdasarkan konteksnya, gitu ya, si amplop ini tuh merujuk kepada maknanya yaitu uang suap, gitu ya, uang suap. Literally bukan makna yang literally si amplop adalah kertas amplop itu ya, tapi dia merujuk kepada uang suap. Maka di situ adalah bentuk kata yang dia tuh punya makna atau arti yang khusus. Maka boleh teman-teman menggunakan tanda petik. Oke, karena udah selesai dengan kaidah tanda petik, kita akan move ke bagian yang kedua ya, yaitu si tanda petik tunggal. Oke, ini sebenarnya kalau tanda petik tunggal itu tuh lebih simpel ya guys ya. Lebih sedikit juga kaidahnya cuma ada dua. Kita bahas kaidah yang pertama. Jadi untuk tanda petik tunggal sendiri itu digunakan untuk mengapit sebuah petikan gitu ya yang terdapat dalam petikan lain. Istilah gampangnya ginilah, ini tuh petikan di dalam petikan. Jadi kalau misalnya ada kalimat langsung terus di dalamnya itu ada petikan, maka wajib tuh menggunakan si petik tunggal di dalamnya. Ini aku kasih contohnya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada petikan langsungnya ya. Ini aku tandain hijau ya. Dia adalah petikan langsungnya. Oke, kalau petikan langsung, tadi kan kita sudah sepakat ya, kalau ada sebuah petikan langsung, maka dia wajib tuh diapit oleh si tanda baca petik gitu ya. Nah, tapi di bagian ini ada bunyi kring-kring. Kring-kring ini adalah kutipan juga gitu ya kan. Tapi kutipannya tuh berada di dalam sebuah kutipan. Maka kita menggunakan si tanda petik tunggal. Kayak gitu. Ya, sama contoh yang kedua, biar lebih kebayang lagi contohnya. Nah, ini ada kutipan, ku dengar teriakan anakku, ibu, bapak pulang. Jadi di dalam kutipan itu ada kutipan lain, ada kutipan langsung lain gitu ya. Jadi kutipannya kan ini nih, pertama nih, ku dengar teriak anakku dan rasa letihku lenyap seketika. Oke, teriakannya yang ini kan ya. Nah, ini ada kutipannya lagi kan ya. Jadi ada kutipan di dalam kutipan. Maka wajib tuh diapit dengan menggunakan tanda petik tunggal gitu. Kalau petikan langsungnya yaitu di ini ya, diapit dengan menggunakan tanda petik. Seperti itu. Sama ya dan juga serupa dengan si contoh yang ketiga ini. Aku tandain lagi. Oke, oh bentar nih nyaru ya warnanya. Tuh, jadi tetap ya ini petikan di dalam petikan itu wajib menggunakan si tanda baca petik tunggal. Seperti ini. Nah, kan? Oke, semoga ini aman ya. Kita satu lagi abis itu selesai untuk si tanda petik tunggal.
Oke, ini adalah bagian terakhir ya untuk kaidah penggunaan petik tunggal. Jadi yang kedua atau yang terakhir ini digunakan untuk mengapit sebuah makna, padanan, atau penjelasan sebuah kata atau ungkapan. Jadi kita kalau misalnya nih pakai bahasa Inggris, terus kita jelaskan maknanya itu apa atau artinya itu apa gitu ya, atau padanannya itu apa, bisa langsung menggunakan tanda petik tunggal gitu ya. Ini contohnya. Nah, ini kan ada kata tergugat gitu ya. Oh, tergugat itu maknanya adalah yang digugat. Maka dia menggunakan si tanda petik tunggal ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada kata retina. Retina itu apa? Oh, retina adalah dinding mata sebelah dalam gitu ya. Maka ini juga wajib diapit gitu ya dengan menggunakan tanda petik tunggal. Noken. Noken itu apa? Artinya adalah tas khas Papua. Jadi ini juga wajib gitu ya menggunakan tanda petik tunggal. Sama di sini juga ada ya tadalako sorry, Tadu Lako, ini ada artinya adalah panglima, gitu ya. Nah, ini Marsiadap Ari, saling bantu, gitu ya. Kemudian nih juga nih ada self quarantine, karantina mandiri. Ini maknanya ya atau padanannya dalam bahasa Indonesia. Lockdown, kemudian ini juga ya teman-teman ya. Oke, atau pinjaman. Nah, seperti itu. Jadi wajib menggunakan si tanda petik tunggal untuk mengapit sebuah makna, padanan, atau penjelasan kata ungkapan. Gitu ya. Kita sepakat bahwa hal-hal seperti ini atau kaidah seperti ini adalah kaidah-kaidah yang bisa kita hafalkan ya, teman-teman ya. Sehingga nanti teman-teman ketika mengerjakan soal UTBK itu jauh lebih mudah gitu ya karena teman-teman punya pemahaman mengenai penggunaan tanda baca. Semoga ini bisa membantu dan untuk materi-materi yang lain teman-teman bisa langsung aja lihat di playlist karena aku dan juga teman-teman aku tim Gapah itu sudah bikinkan playlist untuk kalian sehingga nanti kalian bisa belajar runut gitu ya materi-materi yang kalian butuhkan untuk mempersiapkan UTBK tahun ini.